Makasih Pak. Ada yang saya ingin tanyakan kepada Bapak karena selama ini saya biasa mendengar bahwa Bapak biasa menemukan hal-hal aneh yang di Kabaena. Jadi yang saya mau tanyakan pertama ini ada di sana yang dikatakan Sangya Tabaro, yaitu perjalanan yang dari Langkema mau ke Batu Abu. Menurut Bapak apa yang Bapak pernah jumpai di sana? Silakan Pak. Saya pernah jumpai pada waktu itu di Desa Batu Abu terjadi wabah muntaberah karena saya petugas kesehatan. Oh ya Bapak. Terus ketika saya tiba-tiba di Batu Abu kita kehabisan obat, maka saya diperintahkan kembali ke Temukole mengambil obat. Setelah saya dari Temukole ambil obat, kira-kira jam 6 saya tiba di situ. Jam 6 sore. Menjelang maghrib. Ya, maghrib lah. Saya menurun di penurunan Batu Abu. Tiba-tiba motor saya mati. Macet. Tidak bunyi. Berhentilah saya. Tidak lama muncul kuda 6 ekor serba putih semua. Terus Pak. Munculnya itu kuda itu 6 ekor kuda ditunggangi yang tunggang hanya satu. Kuda yang kedua. Tunggu dulu Pak. Ini kuda muncul yang 6 ekor. Dia berpapasan atau jalan baku begini dengan Bapak dari depannya Bapak atau dari belakang? Mereka muncul, saya kan menurun. Mereka muncul dari bawah mendaki ke atas. Potong jalan, saya menurun. Nah, itu kuda ada 6 ekor yang di depan tidak ada tunggangan. Tidak ada yang tunggang. Tidak ada yang tunggang. Kuda yang kedua ada. Yang ketiga? Yang ketiga tidak ada. Keempat dan kelima tidak ada. Yang kedua itu dia pakai yang serba putih. Ya penunggangnya. Serba putih semua mulai dari karena dia tidak kelihatan dia pakai celana kan dia pakai jubah. Surban putih. Jenggotnya pun putih sampai sini. Nah, dia hanya berhenti sebentar turun dari kuda, tidak bicara apa-apa sama dengan saya masih di atas motor. Karena macet motor. Turun beliau itu dari motor, tidak lama dia naik jalan ke sana mendaki. Nanti kuda yang ke-6 sudah naik di puncak ini, saya tidak tahu apa-apa lagi, nggak melihat apa-apa lagi kuda. Baru saya sadar. Jadi waktu Bapak ketemu itu Bapak kayak dalam keadaan lupa ingatan. Seperti lupa ingatan. Tidak sadar lah, tidak. Kalau kita berpikir sekarang ini saya berada di bawah alam sadar. Betul Pak. Bapak waktu ketemu ada perasaan takut? Enggak, saya tidak takut. Setelah selesai ketemu nanti setelah ketemu baru saya takut. Karena saya merasa ini padahal tadi ini baru sadar bukan orang biasa yang saya ketemu. Selain pengalaman itu yang di Tabaro, tidak lagi pengalaman lain yang di Tabaro Pak? Ya, pengalaman lain khususnya di Tabaro. Ketika jalanan itu mau diperbaiki, waktu itu kan dia rusak jalan. Mereka bikin jalan alternatif potong itu gunung. Dan kita tahu yang bekerja itu jangan bekerja hari Rabu dengan Kamis. Kenapa hari Rabu? Menurut dia katanya karena kami pulang ke sana. Pulang ke sana dengan hari Kamis itu kami pulang ke sana. Kalau saya hari Rabu berangkat, teman saya hari Kamis berangkat karena kita mau melaksanakan hari Jumat di bawah. Dia tidak sebut tempatnya di bawah, di mana mereka mau Jumat. Jadi setelah kita sampaikan kepada saya sampaikan kepada Pak Kumpang, pimpinannya usaha nasional yang mau mengerjakan jalan, jalanan, termasuk Pak Marjono, mereka tidak peduli. Kira-kira tahun berapa itu? Saya lupa itu tahun berapa itu mereka buat jalan. Waktu perintisan pertama jalan di Kabaena mungkin? Bukan. Kan mereka mau perbaiki jalan dari sudah perbaikan ini. Perbaikan, tapi mereka mau kasih lurus itu. Mengerti. Nah, mereka potong itu gunung. Jadi apa yang terjadi 2 hari kemudian karena mereka tidak indahkan. Yang kita sampaikan. Yang saya sampaikan. Tidak menghiraukan. Anggap biasa saja. Maka kendaraan itu yang baru datang. Ekskavator baru masih terbungkus. Rusak. Nanti habis baca doa, potong kambing, baru jalan kembali.
Sering terjadi yang begitu, Nah. Pak. Selain itu, yang di Tabaro sudah Nah, kalau di Tabaro hanya sampai di situ karena kita beralih kepada tempat lain. Saya pernah mendengar cerita bahwa Bapak pernah menemukan kota di hutan di bagian Tanggen itu, Pak. Itulah hasil wawancara saya dengan salah seorang yang pernah menjumpai atau mengalami keanehan di tempat yang angker di Pulau Kabaena, tepatnya di Tabaro, yang disebut Tabaro. Nah, tetapi selain yang ditemukan oleh Bapak Dende tadi, yang dialami oleh Bapak Dende tadi di Tabaro itu, masih banyak kejadian-kejadian lain yang dialami oleh orang lain di bagian Tabaro. Di antaranya yang saya pernah dengar dan orang-orang tua terdahulu yang pernah mereka alami di Tabaro itu, ada satu keanehan juga pada zaman dahulu, karena di situ ada semacam muara kecil di kaki gunung itu kadang-kadang tiba-tiba ada orang tua yang datang menyampaikan di kampung. Orang tua itu tidak dikenal dari mana, hanya datang menyampaikan pada satu orang atau beberapa orang saja, menyampaikan bahwa semua orang-orang yang ada di Batu Abu silakan pergi mengambil ikan di Tabaro sana, di muara, pergi sendok sendiri. Jadi setelah ada berita seperti itu, maka semua orang kampung Batu Abu itu akan pergi di muara itu mengambil ikan. Akan sendok sendiri ikan sepuas-puas, mau bawa karung. Itu banyak ikan di situ. Tetapi kalau ada pemberitahuan dari orang tua yang kita tidak ketahui asalnya dari mana, tapi orang di sana itu sudah memaklumi bahwa itu namanya katanya Buaya Tabaro. Buaya Tabaro katanya. Itu berarti ada mungkin sangia di situ, apakah di situ yang biasa menampakkan dirinya, sehingga maka pergilah orang-orang Batu Abu itu satu kampung sendok itu ikan, ambil saja sendiri dan jinak di dalam muara itu. Tapi ada juga persyaratannya. Sendok tidak bisa berbicara-bicara kotor, memaki-maki, itu saling bertengkar, tidak boleh saat mengambil ikan. Tetapi sudah setelah tiba saatnya, maka akan ada lagi orang tua yang katakan, ya sudah cukup. Kalau sudah ada perintah, sudah ada itu orang tua yang datang bilang, sudah cukup, tiba-tiba muncul sekejap saja baru menyelinap di orang banyak, karena kita tidak tahu dari mana munculnya, siapa orangnya, perginya juga tidak tiba-tiba menghilang, tapi dia datang berkumpul sama-sama orang banyak, lalu sampaikan bahwa ya sudah cukup. Kalau sudah ada yang bilang begitu sudah cukup, maka segera naik semua. Jangan lagi ada yang tinggal di dalam sungai atau dalam muara, harus segera naik. Dan itu pulang bawa ikan banyak-banyak sesuai apa yang kau sendok, karena ikan itu tidak habis. Jadi orang membawa itu sendok yang merupakan keranjang supaya cepat banyak yang didapat. Di situ tidak ada batasan bahwa hanya sekian yang bisa kita ambil sekemampuan kita. Kalau sudah ada petunjuk begitu, pergi mengambil ikan di Tabaro. Ada musimnya itu, ada saatnya. Itu tiba-tiba ada pemeriksaan. Itu kan zaman dahulu itu terjadi barang-barang yang aneh seperti itu. Dan orang di sana itu sudah memaklumi bahwa ini bukan biasa, ini sudah ada memang petunjuk begitu. Dan mereka memanggil lokasi itu, penghargaannya itu dia panggil bahwa Buaya Tabaro atau Sangia Tabaro. Karena sangia itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan, tidak dapat dipikirkan,
tidak dapat diketahui. Itu hal gaib di situ ada. Itu kenyataan di Tabarok itu. Kemudian pernah juga satu ketika menurut cerita ada tamu pembesar dari kabupaten waktu itu belum pakai nasi dos orang, belum menggunakan nasi dos, belum menggunakan botol air mineral, air minum, masih menggunakan gelas. Melayani tamu juga masih pakai piring, dan piring kalau orang dulu itu tidak seperti sekarang banyaknya piringnya. Karena banyak tamu, maka piring tidak cukup. Maka tiba-tiba ada orang tua datang membawa piring satu set, satu lusin. Bawa ini tambahan piring. Padahal waktu itu banyak sekali kekurangan piring. Kalau dihitung-hitung tamu yang ada dengan piring yang disiapkan itu jauh perbedaan. Jelas banyak kekurangan. Kok ini ada orang tua datang membawa piring satu set saja, katanya ini tambahan piring. Bilang katanya orang pelayan di situ, belum cukup ini kalau hanya satu set. Maka dia bilang orang tua itu, ini piring sudah lebih kalau ditambah dengan ini. Maka terpaksa diambil saja itu piring, daripada tidak ada tambahan, ambil saja biar hanya satu lusin. Maka digunakanlah piring itu, disusun, dicampur dengan piring-piring yang sudah ada itu untuk persiapan tamu. Ketika tamu datang sendok nasi, mengambil makanan untuk melayani dirinya, mengambil piring, ternyata piring lebih piring daripada tamu. Ini keanehan yang nyata, hanya orang sekarang kan tidak ada lagi yang akan percaya itu karena sudah tidak pernah melihat bukti. Lebih piring, padahal hanya satu set. Begitu siangnya bubar, maka akan dipikir bahwa piring kan lebih, berarti banyak piring. Berarti akan banyak piring. Kalau begitu kan tadi malam banyak sekali tamu, nah piring lebih. Berarti besok ini akan banyak piring yang dicuci atau diamankan dan dikembalikan itu kepada pemiliknya. Kan itu pinjam itu piring, bukan diambil di rumahnya kepala desa, dipinjam piring-piring masyarakat. Jadi kalau mengembalikan piring besok ini, berarti piring banyak lebihnya. Nah, setelah besoknya datanglah masing-masing orang mengambil piringnya, karena piring itu kan dimerek semua. Merek itu di belakangnya untuk masing-masing orang. Datang orang, masing-masing orang mengambil piringnya. Pas piring habis, orang yang punya piring datang mengambil selesai, piring juga habis, tidak ada lebihnya. Biar itu yang kemarin itu, yang satu lusin itu tidak ada juga. Seakan-akan itu piring, mana piring yang diberi tadi malam kemarin itu, yang ada orang tua yang datang memberi kita satu lusin untuk supaya cukup tamu. Harusnya piring kan lebih satu lusin. Setelah diambil pemiliknya, berarti masih akan tersisa satu lusin. Tetapi anehnya piring habis, tidak ada sisanya. Harusnya kan akan bersisa karena ada kemarin itu yang dikasih. Itulah keanehan di bagian Batu Abu sana pada zaman dahulu. Kemudian di Tabarok itu, Sangya Tabarok bukan hanya seperti itu kebaikan terus yang diberikan, ada pantangan. Ya, ada yang dia tidak suka itu di sekitar situ. Dan itu sudah barangkali tempat yang paling keramat untuk seluruh Kabaena itu, Tabarok. Yang dia paling tidak suka itulah orang-orang yang takabur. Orang-orang yang kurang ajar, yang suka memaki-maki, yang suka bicara-bicara kotor. Jadi olehnya itu, kalau ada orang yang suka memaki-maki itu bukan orang Kabaena itu. Bukan suku Kotua Kabaena. Kalau ada orang yang suka bicara-bicara kotor atau takabur.
Karena ada akhir-akhir ini orang yang pernah takabur, diceritakan orang dari luar ini, diceritakan bahwa di Tabarok itu angker, jangan sembarang kita bicara, jangan sembarang kita bertindak kalau lewat di sana. Orang ini akan pergi membeli kuda, kan banyak dulu itu pedagang kuda dari luar datang membeli kuda di Kabaena. Dulu di Kabaena itu banyak sekali kuda. Jadi datang pedagang kuda membeli kuda. Sampaikan bahwa Pak, kalau lewat di sana hati-hati. Jangan sembarang kita bicara, jangan sembarang kita bertindak. Maka orang ini tidak percaya, orang dari luar. Maka lewatlah dia di Tabarok, dia sampai dia berbicara bahwa ya, mana mi itu orang Tabarok, mana mi itu sangnya Tabarok, mana mi itu penghuninya Tabarok keluar nih. Saya mau lihat. Kenapa ini tidak ada? Tidak ada memang yang keluar. Tidak ada yang dia lihat. Ada temannya. Dia bawa temannya baru dia sok-sok kan supaya didengar temannya. Kemudian yang antar ini kan orang Kabaena juga, teman-temannya ini. Ya, kan pikirannya ini kan orang-orang Kabaena aja supaya dilihat bahwa dia jago mungkin. Makanya dia bicara-bicara begitu. Mana itu penghuninya Tabarok yang kamu orang bilang? Kenapa ini tidak ada? Saya ingin lihat. Bilang begitu. Setelah dia pergi di Batu Abu, Pongkalerong, membeli kuda itu, mencari kuda, pulang, dia singgah lagi, katakan, woi, mana mi? Kita sudah pulang juga ini. Katanya orang, saya tidak bisa pulang kalau saya bicara-bicara sembarang di tempat ini. Kenapa ini kita sudah pulang? Bilang begitu. Maka ini yang teman ini diam saja karena mereka merasa, kenapa ini teman kita begini? Dia mau memperlihatkan kejantanannya mungkin. Maka alhamdulillah orang itu sesampainya di Sikeli tidak bisa lagi pulang ke kampungnya. Terpaksa dia dikuburkan di Sikeli. Sudah habis dia punya riwayat hidup seperti itu. Sampai di Sikeli sudah selesai riwayat hidupnya. Tidak sempat lagi dia berbicara banyak sampai di sana. Setelah sampai di Langkema itu sudah mulai oleng dia. Sudah mulai pusing, sudah mulai malas bicara. Setelah dari sana tadi kan ini lokasi daripada Tabarok ini kan antara kampung Batu Abu dan Langkema. Jadi setelah dia menurun gunung sampai di kampung Langkema, dia sudah malas ngomong lagi. Sudah tidak lagi seperti waktu di Tabarok tadi bicara-bicara yang hebat. Sudah kayak malas nih bicara, sudah malas. Berarti sudah ada tanda-tanda bahwa dia sudah kurang stabil. Jadi syukur-syukur dia sampai di Sikeli baru selesaikan riwayatnya. Itulah kejadian lagi yang pernah dialami orang lain selain yang dialami oleh Bapak Dende tadi. Bapak Dende ini adalah orang Tolaki atau orang Kendari yang datang bertugas di Kabaena sebagai tenaga medis. Sebagai tenaga medis, tapi dia ini di sana beretika, jadi makanya dia tidak apa-apakan. Kemudian ada lagi menurut ceritanya teman ini pengalaman bahwa ketika mereka di Makassar dulu sekolah itu kan itu kapal kalau dari Bajoe dari Bone itu kan lewat di situ baru masuk Sikeli. Kadang-kadang juga ada yang dari Sikeli, dari Bajoe lewat ke sebelah bagian Talaga itu lewat di situ. Kalau dari Saguri juga lewat di situ. Kalau mau masuk Sikeli itu pernah masuk kapal di situ, baru dia melihat pelabuhan. Pelabuhan itu rame, banyak kapal-kapal besi di sekitar Tabarok itu. Kemudian dia langsung masuk berlabuh itu perahu kapal itu yang dari Bajoe itu di Sikeli. Tapi tidak semua orang di dalam kapal itu melihat, cuma ada 1-2 orang yang melihat. Tapi yang punya kapal nakoda ini kan dia lihat itu pelabuhan Sikeli, dia tahu kan orang yang sudah biasa masuk. Tapi ada penumpang baru. Penumpang baru maksudnya yang di dalam kapal itu yang baru mau lewat di Kabaena tapi tidak turun, cuma dia ikut kapal mau selanjutnya ke Bau-Bau. Selanjutnya akan ke Bau-Bau.
Maka kapal ini kan singgah di Skeli. Jadi begitu dari Saguri itu dia lihat, ih, pelabuhannya Kabaena ini hebat, ini hampir sama pelabuhan di Makassar, rame. Bahkan di sini banyak kapal-kapal besar ini, lebih banyak kapal besar daripada yang berlabuh di Makassar ini. Penglihatannya, tapi dia tidak bicara. Hanya dia percaya, dia tidak tahu bahwa bukan begitu saja, bukan begitu yang sebenarnya itu pelabuhan Kabaena. Sementara yang bawa kapal ini kan tidak lihat itu, penumpang saja 1-2 orang yang lihat. Ih, rame. Tapi anehnya menurut dia, kenapa ada pelabuhan yang rame, justru ini kapal berlabuh di pelabuhan yang tidak rame, yang sepi, yaitu di Skeli. Maka dia tidak ngomong. Dia hanya rame ini pelabuhan di sekitar bagian sebelum Skeli ini. Maka orang ini persangkanya dia betul itu pelabuhan. Maka dia jalanlah bau-bau dan kembali ke Makassar. Tiba di Makassar, ketemu orang suku Ketua di sana, orang Kabaena. Baru dia cerita bahwa saya juga sudah pernah lewat di kampungmu, bos. Di mana itu? Saya pernah lewat di Kabaena, di Skeli, tapi saya tidak turun. Saya hanya numpang kapal mau ke bau-bau. Jadi bagaimana? Wah, padahal kampungmu itu pelabuhannya hebat. Hebat bagaimana? Rame pelabuhanmu. Hanya kita berlabuh di Skeli. Ada itu pelabuhan sebelum Skeli, rame sekali. Banyak kapal-kapal di situ. Kapal kita saja lewat di antaranya kapal-kapal besar. Tapi kita tidak berlabuh di situ. Tanya, di mana itu? Ini kita masuk begini, baru ada di sana kamu. Dia bilang, oh, berarti itu antara Batu Abu dan Langkema. Kalau begitu berarti Tabaro itu. Yang dia lihat Tabaro, kan orang baru. Jadi itu buaya Tabaro itu atau sangnya Tabaro itu dia perlihatkan, dia lihat. Jadi dia tidak tahu bahwa itu hutan. Nanti tiba di Makassar dia cerita ketemu orang Kabaena, dia bangga juga bahwa sesudah injak kampungmu. Ternyata kampungmu itu ramai pelabuhannya. Bilang orang itu, tidak, itu hutan yang kau lihat. Bukan pelabuhan itu, tidak ada pelabuhan di situ. Pelabuhan hanya di Skeli. Ada pelabuhan di bagian situ, itu di bagian Watekule itu sudah di Langkema. Itu hanya pelabuhan kapal pemancing ikan saja, kapal-kapal kecil, sampan-sampan di situ. Ah, tidak, bertengkar, tidak, di bagian sini. Oh, ini orang Tokutua ini kan sudah mengerti bahwa Tabaro ini yang dia lihat ini kalau begini. Begitulah cerita daripada Tabaro. Kemudian ada pantangan di sana, itu dilarang keras untuk juga jangan memakai pakaian merah pada siang hari. Yang merah menyala itu adalah pantangan daripada sangnya Tabaro. Tidak boleh. Jadi saya ulangi, kita hati-hati lewat di sana. Bagi yang beradab, kalau yang tidak beradab kan sembarang dia tidak akan percaya ini. Tapi kan apa salahnya? Walaupun tidak ada itu sangnya Tabaro atau tidak ada itu di Tabaro itu kan bagus juga kalau kita beretika, tidak sombong, tidak memaki-maki, tidak kurang ajar dan lain sebagainya. Apalagi memang kalau ada larangan seperti itu. Jadi ini sekedar informasi supaya untuk orang suku Ketua, generasi muda supaya tetap berhati-hati kalau singgah di bagian Tabaro dan di daerah kita sendiri, khususnya secara umum itu saya sudah jelaskan di beberapa tayangan tentang tempat-tempat yang angker di Pulau Kabaena. Jadi untuk sementara ini dulu, nanti kalau ada lagi informasi-informasi lain, pengalaman-pengalaman tentang Tabaro dan tentang tempat-tempat angker di tempat lain akan selalu saya tayangkan melalui channel YouTube ini, yaitu channel Suku Ketua Kabaena. Silakan di-subscribe untuk kita senantiasa mengikuti bila ada pengalaman-pengalaman lain yang saya temukan tentang keadaan di Pulau Kabaena pada umumnya. Untuk sementara cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.